Hani segera meraih jimat sebelum menyatukan tangannya dan mengikuti kilatan cahaya spiritual. Jimat gaib Zeni tinggi menghilang. Tidak ada gunanya mengaktifkannya kembali karena ada dua orang yang berdiri di dekatnya dan mereka sudah menemukannya. Keduanya juga ditakuti oleh kedatangan Hanli yang tiba-tiba. Setelah melihat fitur wajah Hanli, salah satu dari mereka berteriak, "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Pria itu tidak lain adalah kultivator dengan nama keluarga Weng. Rekannya adalah si gendut dengan nama keluarga Jin, dan dia juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kenyataannya, jika bukan karena jimat gaib Zeni tinggi, bahkan dengan penguasaan penuh seni Vajra, tersapu dalam cahaya 7 warna itu akan menyebabkan Hani terluka sampai mengeluarkan beberapa suap esensi darah. Tentu saja, itu semua tanpa sepengetahuannya. Cahaya 7 warna ini tampaknya agak mirip dengan cahaya spiritual Buddhis, tetapi sebenarnya memiliki asal yang jauh berbeda. Jika seorang kultivator normal tersapu di dalamnya, mereka tidak hanya tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan sihir mereka, mereka juga akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh tekanan yang sangat besar. Untuk meniadakan pembatasan dan secara paksa memasuki tempat itu, kedua pria itu dan tuan mereka telah bekerja tanpa lelah selama 3 hari 3 malam. Hanya dengan menggunakan kekuatan sihir dan harta karun mereka bisa memasuki tempat itu. Hani cukup lega melihat keduanya. Melihat tidak ada kultivator tempering spasial yang hadir, dia bisa mengurus keduanya dengan mudah. Meskipun teknik penyembunyiannya tiba-tiba rusak, dia hanya tertawa dan berkata, "Saya bertanya-tanya siapa yang membuat pembatasan di luar. Ternyata kalian berdua. Apakah Anda punya urusan di sini, rekan Dawis?" Jika saya ingat dengan benar, salah satu hukum kota surga dalam menyatakan bahwa orang luar dilarang masuk tanpa izin ke tanah roh orang lain. Jika Anda perlu mengunjungi tanah roh karena alasan tertentu, Anda harus memberitahu pemiliknya terlebih dahulu dan menerima persetujuan. Jika tidak, jika ini dilaporkan kepada penjaga surgawi, para pelanggar akan dihukum dengan siksaan menggunakan cambuk beracun. Suara Hanli berangsur-angsur menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Meskipun kedua penyusup ini adalah kultivator transformasi dewa, mereka masih sedikit meringis saat mendengar cambuk beracun. Ngomong-ngomong, jika saya tidak salah, ada 2 rekan Taois lagi di sini kan? Hani menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan senyum palsu di wajahnya. Pada titik ini, dia sudah menilai sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa dia berada di ruang misterius. Ruang ini tingginya lebih dari 1000 kaki. Dan radiusnya sekitar setengah kilometer, jadi tidak terlalu besar. Namun ada cahaya 7 warna melayang di langit di atas dan berputar-putar di sekeliling mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa di udara di dalam ruang ini, ada 7 bola cahaya raksasa yang menyerupai matahari. Namun cahaya putih yang mereka pancarkan malah memiliki efek pendinginan. Ada pintu cahaya 7 warna yang terletak di tengah masing-masing bola cahaya. Di dalamnya ada serangkaian pemandangan yang benar-benar suram dan tidak jelas. Kedua penyusup sudah terkejut mendengar kata-kata Hanli, dan ekspresi mereka segera menjadi gelap saat mereka melihat Hanli melirik ke 7 pintu cahaya. "Bagaimana menurutmu? Berapa banyak dari kita yang ada di sini?" Suara si gendut segera berubah menjadi sangat dingin. "Oh, apakah kalian mencoba untuk berkelahi? Aku lupa memberitahu kalian berdua, tapi sebelum datang ke sini, aku sudah meninggalkan beberapa jimat transmisi suara dan mengatur beberapa batasan. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, jimat transmisi suara itu akan dikirim ke senior Zhao Wugui serta beberapa teman yang baru-baru ini saya buat. Masuk tanpa alasan atau izin, kemudian menyerang pemilik tanah roh juga tanpa alasan tidak dapat dibenarkan. Aku yakin regu penegak akan tertarik untuk mendengar ini. 2 kejahatan yang digabungkan mungkin akan memberimu lebih dari sekedar hukuman cambuk. Selain itu, apakah kalian berdua benar-benar berpikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku bahkan jika kamu bergabung?" Hani bertanya dengan nada menghina. "Kamu tahu penjaga surgawi Zhao?" Pria dengan nama keluarga Weng agak skeptis mendengar itu. Teman gendutnya juga tersendat setelah mendengar itu. "Senior Zhao adalah orang yang membawaku ke kota surga dalam secara pribadi.
Apakah menurutmu aku mengenalnya atau tidak? Hani menjawab dengan tenang. Ekspresi tenang Hanli segera membuat kedua penyusup itu merasa kurang percaya diri. Karena kamu sudah tahu bahwa ada lebih banyak dari kita di sini, maka aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Selain kami berdua, tuan kami juga ada di sini, dan mereka telah memasuki batasan yang lebih dalam. Apa yang akan Anda lakukan? Anda hanya seorang kultivator transformasi dewa. Apakah Anda akan mencoba dan menghentikan mereka? Hukum kota surga dalam hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Apakah Anda pikir ada orang yang akan mengambil resiko menyinggung dua kultivator tempering spasial hanya untuk membalas dendam seorang kultivator transformasi dewa yang mati? Bahkan jika Anda mengenal senior Zhao Wugui, Anda mungkin hanya seorang kenalannya. Pria dengan nama keluarga Weng mengejek setelah keheningan singkat. Oh, benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh, rekan Daois Weng? Namun sebelum datang ke sini, saya mengantisipasi bahwa Andalah yang berada di balik semua ini. Jadi saya sengaja menyebutkan nama Anda di jimat transmisi suara saya. Tapi sekali lagi, dengan basis kultivasimu yang kuat, aku yakin kamu tidak akan takut dengan teknik pencarian jiwa regu penegak, kan? Hani terkekeh. Jika orang-orang ini benar-benar tidak takut pada penjaga surgawi dari kota surga dalam, lalu mengapa mereka berusaha keras untuk menyelinap ke tanah rohnya tanpa terdeteksi? Begitu Hani mengatakan itu, pria dengan nama keluarga Weng menjadi sangat tegang. Si gendut juga sedikit tercengang. Jika pria dengan nama keluarga Weng ditangkap dan jiwanya digeledah, si gendut pasti akan ditangkap sebagai kaki tangannya. Jika insiden ini diungkapkan kepada penjaga surgawi dan panel tetua, mereka akan berada dalam masalah besar. Haha, saya selalu mendengar bahwa kemampuan rekan Daosan cukup luar biasa. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Tentunya Anda tidak ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk menangkap kami di sini. Sejujurnya, saudara Weng dan saya bukan dalang di balik semua ini. Jika kamu memiliki syarat, bagaimana kalau kamu membicarakannya ketika senior kami kembali? Si gendut bertanya dengan licik. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan berani tinggal di sini? Baiklah kalau begitu. Aku tetap ingin bertemu dengan seniormu, jadi aku akan dengan senang hati menunggu mereka di sini, kata Hani sambil tersenyum tenang. Tubuhnya bergoyang, dan dia muncul di sudut dalam sekejap mata sebelum duduk dengan kaki disilangkan. Dia benar-benar tampak berniat menunggu dua kultivator tempering spasial. Kedua penyusup secara alami cukup terkejut melihat itu. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam melalui transmisi suara sebelum juga duduk di sudut lain dengan kaki bersilang. Proses berpikir mereka cukup sederhana. Mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk membunuh Hanli, dan Hanli sendiri tampaknya tidak memiliki niat untuk memasuki pintu cahaya 7 warna. Karena itu, mereka hanya perlu memainkan permainan menunggu dan meninggalkan semua masalah yang merepotkan untuk diselesaikan oleh senior mereka. Dengan demikian, seluruh ruang menjadi sangat sunyi. Ketiganya bermeditasi dengan mata tertutup atau menilai pintu cahaya. Tanpa sepengetahuan kedua penyusup itu, Hani sebenarnya merasa cukup gugup. Jimat transmisi suara dan batasan yang dia sebutkan sebenarnya tidak ada. Rencana awalnya adalah jika orang-orang ini bisa mendapatkan harta karun di sini, dia akan menyelinap dan mengambil harta itu menggunakan jimat gaib seni tinggi. Jika ada beberapa kultivator yang terlalu kuat untuk dia tangani, maka dia hanya perlu mengamati mereka dari bayang-bayang. Namun apa yang benar-benar tidak terduga baginya adalah bahwa cahaya 7 warna yang aneh telah memaksanya masuk ke ruang ini, dan bahkan merusak efek penyembunyian jimatnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain langsung menghadapi para kultivator ini. Untungnya, dia telah memikirkan beberapa strategi yang akan membuat orang-orang ini waspada terhadapnya. Dan dia saat ini menggunakan salah satunya untuk mengintimidasi kedua penyusup ini. Tentu saja, itu bukan karena Hani takut pada keduanya. Pria dengan nama keluarga Weng dan si gendut itu masing-masing berada di tahap transformasi dewa pertengahan dan tahap transformasi dewa akhir. Tetapi dengan serangkaian kemampuan dan hartanya saat ini, setidaknya ada 80% kemungkinan dia bisa membunuh mereka di tempat. Membunuh keduanya akan sangat sederhana, tetapi konsekuensinya akan agak merepotkan untuk dihadapi. Karena dia akan menerima balas dendam dua kultivator tempering spasial yang telah memasuki pintu cahaya.
Meskipun dia tidak ingin membiarkan para penyusup ini, dia juga tidak ingin membuat sepasang musuh yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa membunuh kedua penyusup ini dengan mudah, ada kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari tempat misterius ini dalam waktu singkat. Dalam hal ini, begitu kultivator tempering spasial muncul, dia akan menjadi orang berikutnya yang akan dibunuh. Karena itu, lebih baik baginya untuk mencoba dan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Begitu dia bisa merumuskan jalan untuk mundur, dia akan memiliki lebih banyak pilihan. Dengan pemikiran itu, Hani mulai beraksi. Meskipun matanya tertutup, dia telah membagi indera spiritualnya yang kuat menjadi sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Hani menyebarkan indera spiritualnya tanpa berusaha menutupi apa yang dia lakukan. Jadi kedua penyusup itu secara alami merasakan tindakannya. Namun tak satu pun dari mereka mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka dalam hati mencibir. Begitu gumpalan indera spiritual Hani bersentuhan dengan cahaya 7 warna di salah satu dinding, itu segera tersedot dan menghilang. Selanjutnya, ledakan kekuatan hisap yang kuat meletus, mengancam untuk menyedot sisa indera spiritual Hani langsung dari tubuhnya. Hani tercengang oleh pergantian peristiwa ini dan buru-buru mengaktifkan teknik perkembangan hebatnya untuk menghilangkan kekuatan hisap ini. Namun, Hani juga membuka matanya sebagai hasilnya dan dia menatap cahaya yang berputar-putar di dinding dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia secara alami juga memperhatikan senyum sombong di wajah para penyusup. Tampaknya kedua orang ini menyadari sifat aneh dari cahaya 7 warna di sini. Dan mereka dengan sengaja tidak memberitahukan informasi itu kepadanya. Hani sedikit marah, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia terus mencoba dan merumuskan rencana. Sangat disayangkan, harta roh spasial yang dia sempurnakan bendera jiwa merah dihancurkan oleh badai spasial di dalam simpul spasial. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat berguna untuk menembus penghalang spasial ini. Tentu saja selain dari bendera jiwa merah, mata penghancur hukum miliknya juga cukup efektif untuk menembus ruang. Namun tempat ini cukup misterius, dan belum terlihat apakah mata penghancur hukumnya akan mampu menembus penghalang di sini dalam waktu singkat, atau bahkan tidak sama sekali. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Hani, dan dia dengan cepat memutuskan tindakan lain. Melihat indera spiritualnya tidak dapat menyusup ke dinding di sini, maka dia dapat menggunakan mata roh penglihatan terangnya untuk mencoba dan mengidentifikasi beberapa jalan untuk melarikan diri. Dengan demikian, dia segera menuangkan kekuatan spiritualnya ke matanya, dan cahaya biru cemerlang muncul jauh di dalam pupilnya. Sehari dan satu malam berlalu, Hani sudah menutup matanya lagi dan sepertinya telah melakukan meditasi yang dalam. Deteksi sebelumnya tidak memungkinkan dia untuk menemukan cara yang baik untuk melarikan diri. Sementara itu, 7 pintu cahaya di udara di atas tetap diam dan diam. Kedua penyusup itu menatap tajam ke langit dengan ekspresi gelap. Tentu saja, mereka juga sesekali melirik ke arah Hani. Dua seniormu masih belum keluar setelah sekian lama. Mungkinkah mereka mengalami beberapa kesulitan di sana? Hani tiba-tiba bertanya dengan mata tertutup. Yakinlah rekan Dawisan, jika sesuatu terjadi pada tuan kami pasti sudah diberitahu. Apakah Anda mulai tidak sabar, Saudara Han? Pria bermargaweng itu bertanya. Saya senang mendengar bahwa kedua senior Anda baik-baik saja. Saya memiliki kesabaran yang cukup untuk... Sebelum Hani sempat menyelesaikan kalimatnya, suara dering tiba-tiba meletus dari 7 bola cahaya di udara. Segera setelah itu, mereka mulai memancarkan tekanan spiritual yang menakjubkan serta cahaya yang cemerlang. Tidak hanya dua penyusup yang diberi kejutan besar, Hani juga membuka matanya untuk menilai pergantian peristiwa ini. Namun itu baru permulaan. Saat suara dering semakin kuat, 7 bola cahaya membengkak secara drastis, meluas ke ukuran roda gerobak dalam sekejap mata sambil berkedip tidak menentu. Fluktuasi spasial yang beriak tiba-tiba muncul di sekitar 7 bola cahaya sebelum melintas di atas pintu cahaya di bagian paling tengah. Tiba-tiba ledakan besar terdengar dan kekuatan tak terlihat mulai menekan pintu, membuatnya berputar dan melengkung dengan keras. Si gendut segera bangkit setelah melihat itu dan berseru, "Ini buruk." Rekannya juga memasang ekspresi tertegun. Hani juga agak terkejut dengan pergantian peristiwa ini.
Tidak hanya bola cahaya di langit menjadi sangat tidak stabil dan tidak menentu, bahkan dinding dan tanah mulai bergetar lembut, sementara cahaya 7 warna menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ini jelas merupakan indikasi kuat bahwa ruang ini berada di ambang kehancuran. Melihat hidupnya terancam, Handi segera bangkit dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Setelah itu, semburan cahaya abu-abu mulai muncul dari bagian belakang kepalanya. Dia kemudian membalik tangan dan cahaya keemasan menyala saat 3 manik-manik emas berkilauan dipanggil. Itu tidak lain adalah 3 manik-manik petir yang telah dia sempurnakan belum lama ini. Kedua penyusup juga telah memanggil beberapa harta. Namun mereka tidak percaya diri pada kemampuan mereka untuk melarikan diri dari tempat misterius ini, dan keduanya memasang ekspresi ngeri. Handi secara alami tidak akan memperhatikan apakah mereka hidup atau mati. Dia segera memutuskan untuk menggunakan mata penghancur hukumnya bersama dengan cahaya gabungan esensi surgawinya dan manik-manik petir untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, ledakan gemuruh besar meletus dari dalam pintu cahaya di atas. Handi dikejutkan oleh keributan keras itu dan secara refleks menghentikan apa yang dia lakukan. Cahaya 7 warna menyala dan seberkas cahaya hijau serta seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari dalam pintu di bagian paling tengah. 2 garis cahaya melintas di udara sebelum surut untuk mengungkapkan ular naga hijau kecil dan sosok manusia mini. Ular naga hijau kehilangan salah satu tanduknya serta banyak sisiknya. Sementara itu, rambut sosok manusia mini itu cukup acak-acakan dan sebagian besar jubah emasnya hilang. Keduanya tampak berlari menyelamatkan diri. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat di mana guru 1000 harta karun meninggal. Ini adalah tempat di mana iblis manusia tulang giok telah disegel. Kami telah memicu pembatasan yang telah diatur oleh kultivator kuno dan iblis telah dibebaskan. Ruang ini juga akan segera runtuh. Jadi, siapa kamu? Suara mendesak sosok manusia mini itu tiba-tiba terputus saat dia melihat Handi. Si gendut sangat senang melihat 2 senior mereka muncul kembali dan bibirnya bergetar saat dia memberitahu identitas Handi melalui transmisi suara. Kakek, dia bocahan itu. Jadi dia pemilik tanah roh ini. Sedikit niat membunuh melintas di mata ular naga hijau setelah mendengar itu.